Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film Behind Enemy Lines. Film ini mengisahkan perjuangan Chris Barnett, seorang navigator pilot pesawat tempur Amerika yang berjuang bertahan hidup ketika berada di daerah musuh. Chris harus berjuang sendirian ke lokasi jemputan di tengah-tengah kepungan militer Serbia yang berusaha memburunya dan menyembunyikan kampanye genosida di Bosnia. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Gold Eagle, this is Hawkeye. I've got unknown rider. Sebuah kapal tempur Amerika yaitu USS Carl Vinson akan menerbangkan pilot dan navigator pesawat tempur mereka yaitu Jeremy dan Chris. Tetapi ketika akan lepas landas, penerbangan mereka dibatalkan karena helikopter NATO datang ke kapal mereka. Mereka berdua pun turun dari pesawat dan bergabung bermain lempar bola bersama tentara lainnya untuk menghilangkan rasa kekecewaan mereka. Tidak lama kemudian helikopter NATO mendarat ke kapal itu. Komandan NATO yang bernama Piquet ingin mengevaluasi kerja dari tim Amerika pimpinan Leslie yang bertanggung jawab di kapal tempur tersebut. Piquet berkata kepada Leslie mereka melihat sudah ada beberapa serangan udara ke wilayah Bosnia dan NATO sedang mengusahakan perdamaian di wilayah konflik itu. Sementara itu Chris dan Jeremy sedang makan bersama. Ketika mereka sedang berbincang, tidak lama kemudian Chris diminta Leslie untuk datang ke ruangannya. Leslie mendengar kalau Chris akan mengundurkan diri menjadi navigator pilot pesawat tempur mereka. Leslie sedikit kecewa dengan keputusan Chris karena sebelumnya prestasi Chris sangat membanggakan. Namun Chris berkata rutinitasnya selama berada di kapal tempur itu hanya terbang dan berputar-putar saja di daerah konflik, sehingga dia merasa tidak seperti seorang navigator pilot pesawat tempur. Selain itu, banyak pertimbangan Chris memutuskan untuk berhenti, tapi Leslie tidak menyetujui Chris untuk mengundurkan diri. I'll keep your letter in my pocket. You're dismissed, mister. Setelah itu, Chris menelpon ayahnya dan meminta maaf kepada ayahnya karena dia tidak bisa ikut ke acara Natal keluarganya tahun itu karena dia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Leslie menugaskan Chris dan Jeremy untuk terbang melakukan misi pengintaian. Did you see this? He put us on a holiday mission. God damn it, bitch. Ketika sedang terbang menjalani misi pengintaian, mereka melihat dan merekam aktivitas sekelompok tentara Serbia yang sedang melakukan penguburan massal. Satu tentara Serbia langsung melaporkan kalau ada pesawat Amerika yang melintas di atas mereka kepada komandan mereka yang bernama Lokar. Mendengar itu, Lokar langsung memerintahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Sasa untuk menembak jatuh pesawat Amerika itu. Chris dan Jeremy berhasil mendarat terpisah dan mereka terdampar di wilayah konflik yang berbahaya. Di kapal, Leslie mendapat kabar jatuhnya pesawat F-18 yang dibawa Chris dan Jeremy. Ternyata Chris dan Jeremy sudah keluar dari jalur yang diperintahkan. Mereka berdua malah pergi ke wilayah yang tidak diizinkan. Tetapi pesawat Chris berhasil merekam aktivitas tentara Serbia di penguburan massal sebelumnya. Chris dan Jeremy yang berhasil mendarat akhirnya bertemu. Namun kaki Jeremy terluka parah sehingga dia tidak bisa berjalan. Chris berinisiatif menghubungi markas lewat
lewat radio. Namun Chris harus mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa terhubung. Chris meminta Jeremy untuk menunggunya di tempat itu, sementara Chris akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi tidak lama kemudian pasukan tentara Serbia yang dipimpin langsung oleh Lokar datang ke tempat di mana Jeremy sedang menunggu Chris. Dari kejauhan Chris tidak bisa berbuat apa-apa melihat temannya tertangkap. Lokar langsung menginterogasi Jeremy apakah Jeremy sedang melakukan misi pengintaian dan merekam apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi Jeremy hanya diam saja. Lokar bertanya apakah Jeremy terbang seorang diri. Jeremy berkata kalau dia hanya seorang diri. Jeremy berusaha menutupi keberadaan Chris. Setelah itu Lokar memerintahkan Sasha untuk membunuh Jeremy. Chris yang terkejut melihat temannya ditembak sontak berteriak sehingga Sasha mengetahui kalau masih ada satu orang lagi yang selamat. Tentara Serbia langsung menembak ke arah bukit di mana suara Chris terdengar. Chris berhasil selamat dari tembakan tentara Serbia. Kemudian dari tempat tinggi Chris menghubungi markas. Chris berhasil terhubung dan berkata kepada Leslie kalau pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Serbia. Chris juga berkata kalau Jeremy telah tewas ditembak oleh tentara Serbia. Leslie meminta Chris pergi ke lokasi yang aman dan mereka akan mengirimkan tim jemputan. Tetapi ketika akan menjalani misi penjemputan, Piquet memerintahkan Leslie untuk berhenti melakukan misi penjemputan itu. Piquet berkata dia sudah menghubungi pimpinan militer Bosnia Selatan dan mereka berkata kalau yang menembak pesawat Chris adalah pasukan pemberontak yang ingin mengacaukan proses perdamaian. Jika Amerika pergi ke wilayah itu, perjanjian perdamaian pun akan kacau. I can have your fleet commander order you to stand down. Di tempat lain, Chris sampai di sebuah tempat di tepi danau sembari melihat arah jalur untuk pergi ke lokasi jemputan. Tetapi tanpa dia sadari, Sasha sudah membidiknya dan langsung menembakinya. Untungnya, Chris berhasil selamat dari tembakan Sasha dan berhasil bersembunyi. Tentara Serbia terus mencari keberadaan Chris, hingga akhirnya Chris sampai di lokasi jemputan. Namun ketika menghubungi markas, Leslie meminta Chris pergi ke zona aman yang lain karena menurut intelijen, lokasi jemputan di tempat itu tidak aman. Leslie terpaksa berkata seperti itu karena perintah Piquet. Chris berkata kalau zona aman yang dimaksud terlalu jauh sehingga mustahil untuk Chris pergi ke lokasi itu. Tidak lama kemudian Chris melihat tentara Serbia datang ke lokasi itu. Chris langsung lari berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu Leslie memantau pergerakan Chris lewat citra satelit yang bisa mendeteksi pergerakan seseorang dari suhu panas tubuh. Saat berlari, Chris terjatuh di kubangan yang penuh dengan mayat yang telah membusuk. Ternyata mayat-mayat itu adalah korban pembantaian massal tentara Serbia terhadap warga Bosnia. Chris berhasil lolos dari kejaran tentara Serbia karena dia bersembunyi di balik mayat-mayat itu. Di kapal, Komandan Leslie terus berkutat dengan hatinya. Leslie merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan anak buahnya. Hingga akhirnya Leslie memutuskan akan memberitahu ke media mengenai masalah Chris. Insiden pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di Bosnia pun disiarkan di berita TV internasional. Dari berita itu diketahui kalau Serbia yang mengontrol sebagian besar Bosnia Selatan malah menyalahkan pasukan pemberontak yang menembak pesawat tempur Amerika itu. Melihat berita itu, Lokar semakin panik karena masalahnya bertambah rumit. Lokar harus menemukan Chris secepatnya sebelum Chris membocorkan perbuatan kejamnya ke seluruh dunia. Di kapal, Piquet menemui Leslie dan berkata kalau Leslie sudah melakukan kesalahan besar karena membuat insiden itu tersebar ke media, sehingga rencana perdamaian di Bosnia berisiko gagal akibat perbuatannya. You might have helped save your man today, Reed. But you'll risk the lives of thousands tomorrow. Sementara itu, Chris sampai di sebuah pabrik kosong. Di tempat itu, Chris melihat dua anak kecil yang berjalan mendekati ayah mereka sambil menghindari sesuatu. Ternyata tempat itu sudah dipasangi banyak ranjau. Chris harus melewati tempat itu untuk sampai ke zona aman. Tetapi di waktu yang sama, tentara Serbia datang ke tempat itu dan melihat Chris ada di sana. Chris pun berusaha untuk kabur dan salah satu tentara Serbia tidak sengaja menginjak tali pemicu ranjau.
Chris berhasil selamat dari ledakan ranjau-ranjau itu. Tetapi tidak lama kemudian Sasha datang ke tempat itu dan mengetahui jejak Chris di jalur rute ke zona aman. Chris berhenti sejenak dan menghubungi markas untuk bertanya apakah lokasi penjemputan yang akan dia datangi sudah dipastikan aman. Leslie pun memastikan kalau lokasi jemputan tersebut sangat aman. Leslie meminta Chris terus bergerak dan menjauhi semua masalah. You got it made. You're an optimist, sir. I had you figured for a grouch. Ketika Leslie memberikan arahan kepada timnya untuk misi penjemputan Chris, Piquet datang dan berkata kalau misi penjemputan Chris akan sepenuhnya ditangani oleh timnya. Dalam pelariannya, Chris bertemu dengan beberapa warga lokal dan pasukan gerilya Muslim yang membawa mobil dan menghentikan mobil mereka. Chris meminta tolong agar bisa ikut dengan mereka dan kebetulan sekali mereka akan pergi ke Hague, lokasi di mana Chris akan dijemput. Tetapi Sasha yang mengikuti jejak Chris mengetahui kalau Chris akan pergi menuju Hague. Sasha menghubungi markasnya dan meminta mereka bersiap menyergap Chris di Hague. Baru saja Chris tiba di Hague, tentara Serbia langsung menyerang wilayah itu. Chris berlindung bersama pasukan gerilya Muslim, tetapi pimpinan pasukan itu menyalahkan Chris atas penyerangan itu. Karena tentara Serbia menyerang wilayah itu pasti karena mencari Chris. Mereka juga berkata kepada Chris kalau tentara Serbia sudah membunuh banyak sekali warga mereka. Mendengar itu, Chris berkata kepada mereka kalau dia memiliki rekaman kekejaman tentara Serbia dan akan menghentikan perbuatan mereka. Tidak lama kemudian, tank tentara Serbia menembak bangunan tempat mereka berlindung. Tentara Serbia terus melakukan pencarian dan tidak lama kemudian mereka menemukan mayat berseragam tentara Amerika. Tetapi melihat mayat itu, Sasha meyakini kalau mayat itu bukanlah mayat Chris. Dari sebuah tato yang ada di tangan mayat itu, mereka tahu kalau Chris sudah menukarkan seragam tentara Serbia yang tewas dengan seragamnya. Chris terus berusaha berlari ke lokasi penjemputan ditemani pria Bosnia. Di waktu yang sama, helikopter yang akan menjemput Chris hampir tiba. Tetapi di kapal, Leslie mendapat kabar kalau Chris sudah ditemukan tewas oleh tentara Serbia. Dari berita TV, pihak berwajib Serbia berkata kalau pasukan gerilya Muslimlah yang sudah membunuh Chris. Misi penjemputan Chris pun dibatalkan. Chris yang sudah sampai di lokasi jemputan melihat helikopter jemputannya pergi begitu saja. Dan saat itu Chris melihat patung tempat dia mendarat sebelumnya. Ternyata lokasi jemputan tidak berada jauh dari tempatnya mendarat sebelumnya. Di tempat lain, Lockhart memerintahkan Sasha untuk membunuh Chris segera dan harus membawa mayatnya ke markas mereka. Chris akan pergi ke lokasi patung di mana dia mendarat sebelumnya untuk mengambil rekaman aktivitas tentara Serbia yang sudah direkamnya. Chris berkata kepada pria Bosnia itu karena rekaman itu rekannya ditembak mati. Chris meminta pria Bosnia itu untuk berlindung dan tidak mengikutinya. Sesampainya di sana, Chris menemukan kursi pelontarnya. Chris berusaha mengaktifkan sinyal suar dari kursi pelontarnya. Hingga akhirnya Chris berhasil mengaktifkannya. Di kapal mereka mendeteksi sinyal suar itu. Mereka yakin kalau sinyal suar itu diaktifkan oleh Chris karena hanya pilot Amerika saja yang bisa mengaktifkan sistem sinyal suar itu. Leslie memutuskan akan menjemput Chris dan tidak peduli jika keputusannya itu beresiko akan menghilangkan jabatannya. You will lose your command for this. So be it. Very clear with his objections. While we sit around on this ship. Setelah itu, Leslie langsung mengerahkan timnya untuk menjemput Chris. Di waktu yang sama, Lockhart mendapat kabar kalau anak buahnya menyadap sebuah sinyal suar dari kursi pelontar pesawat Chris. Sasha dan satu anak buah Lockhart berhasil menemukan jejak Chris. Ketika sedang menelusuri tempat itu, anak buah Lockhart tidak sengaja menginjak ranjau milik mereka sendiri. Bukannya menolong, Sasha malah meninggalkan anak buah Lockhart begitu saja. Hingga akhirnya ranjau itu pun meledak. Chris mendengar ledakan ranjau itu dan menyadari kalau tentara Serbia sedang mengejarnya. Tidak lama kemudian, Sasha berhasil menemukan kursi pelontar pesawat milik Chris dan melihat tangan Chris yang sedang bersembunyi. Ketika Sasha mendekati kursi pelontar itu, hal tidak terduga terjadi. Setelah berhasil membunuh Sasha, tentara Serbia datang ke tempat itu dan langsung menembaki Chris. Di waktu yang sama, tim Leslie tiba di lokasi itu. Chris diminta segera naik ke helikopter, tetapi Chris teringat kalau bukti rekaman itu tertinggal di kursi pelontarnya. Chris memutuskan kembali mengambil bukti rekaman itu dan tim Leslie berusaha melindungi Chris dari serangan tentara Serbia.
Go get it. Go, Sam. I got it. Pull up. Pull up. Chris akhirnya berhasil naik ke helikopter jemputan dan membawa bukti rekaman itu. Kemudian Chris meminta surat pengunduran dirinya dari Leslie dan menyimpannya. Chris kembali dibawa ke kapal dan disambut bahagia oleh prajurit lainnya. Dari bukti rekaman itu, Lockhart ditangkap dan dihukum atas tindak kejahatan perangnya. Admiral Leslie dilepas dari komando grup tempur dan dipindah tugaskan menjadi staf di Washington. Tapi Leslie lebih memilih pensiun dengan penghormatan dan penghargaan dari bawahannya. Gimana filmnya Mas? Seru kan? Tapi film ini dengan jelas menganut jingoisme Mas ya, dimana sang pahlawan dari negeri besar tidak akan terkalahkan. Padahal militer Serbia yang sangat powerful mengerahkan seluruh kekuatan militernya, bahkan tidak bisa menyentuh Chris seujung jari pun. Sedikit aneh saja sih menurut saya. Tapi ya sudahlah, yang penting kalian terhibur dan saya juga terhibur dari adsense yang kalian kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.